saya ya, dan terima kasih kepada trio ya dari Mercy Mambu dengan dua kawan yang kita telah dengar bersama, dan terima kasih untuk undangan daripada Words Ministry untuk ambil bahagian pada kesempatan ini ya. Dan sebelum dimulai, saya lihat sudah beberapa pertanyaan yang masuk, nanti kita akan bahas bersama-sama. Tetapi untuk sekarang saya akan coba share screen dengan pembahasannya sebelum kita masuk kepada ruang tanya jawab. Ya. Oke. Baik, kita akan berbicara tentang country living versus ministry to cities. Oke. Dan dalam hal ini dilema ya untuk kita, apakah rencana Tuhan bagi kita? Tinggal di kota atau pergi ya keluar kota ya, atau tinggalkan kota atau tinggal di dalam kota ya. Jadi ini adalah satu hal yang mungkin ditanyakan oleh banyak orang, sebab kita dapatkan juga pembahasan ataupun petunjuk untuk adanya satu misi di perkotaan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa Ellen G. White menulis banyak buku, dan dua diantaranya adalah compilation. Yang satu adalah Country Living, 32 halaman. Kemudian Ministries to Cities, ya, ini sekitar 220 halaman. Ya. Country Living itu ditulis tahun 1946, ya, sedangkan itu waktu baru saja Perang Dunia Kedua. Ya. Kemudian Ministry to the Cities itu ditulis tahun 2012. Ya. Jadi belum terlalu lama, ya, baru 8 tahun yang lalu pada saat GC mulai banyak membahas mengenai masalah Ministries to Cities. Oke. Nah, sekarang kita mau coba lihat bersama-sama, sebab ini bukunya untuk Country Living ditulis oleh Ellen G. White, tetapi Ellen G. White juga menulis Ministry to the Cities. Ya. Jadi dengan keterangan ini, kira-kira keputusan apa yang kita akan ambil? Nah, kita selalu dengar mission to cities, seperti pergilah ke Detroit, di sana diperlukan banyak sekali orang-orang yang perlu mendapatkan pelayanan. Ya. Nah, sekarang kita coba, saya ingin sampaikan, sesudah mempelajari berbagai macam artikel tersebut, saya punya teman, Dr. Montesalin, lama di divisi, ya, North American Division, mengatakan, ada 107 artikel yang berhubungan dengan country living dan ministry to cities. 24 artikel untuk country living dan 83 artikel untuk ministry to cities. Artinya, 78,5% adalah ministry to cities, 21,5% adalah untuk country living. Ini tertulis dalam bukunya Mission in Metropolis, halaman 16. Jadi lebih banyak Mrs. White berbicara mengenai mission to cities daripada tentang country living. Tetapi apakah itu berarti country living tidak perlu? Kita coba lihat beberapa hal yang sangat penting sekali. Amaran untuk umat Tuhan. Selected Messages volume 2 halaman 355 dikatakan begini. Ya, adalah maksud setan untuk menarik lelaki dan perempuan kepada kota-kota. Dan untuk mencapai tujuannya, ia menemukan berbagai kepelesiran dan hiburan. Dan di kota-kota di dunia sekarang ini telah menjadi seperti kota-kota sebelum air bah. Jadi maksudnya adalah kota-kota yang penuh dengan kejahatan sampai Tuhan tidak bisa tahan lagi dengan kejahatan tersebut sampai akhirnya menghukum akan dunia dengan air bah. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita lihat bahwa setan mau supaya kita pergi ke kota. Ya, ini ditulis ya oleh Ellen G. White ya sesuai dengan kutipan tersebut. Kemudian kita dapatkan juga hal-hal yang berhubungan dengan ini. Misalnya, kita harus mengurangi pemilikan kita. Kita harus berpindah ke pedalaman yang lebih baik, bahkan seperti suasana surga. Di pedalaman itu artinya di dalam suasana country living. Kemudian marilah kita tinggalkan di dunia ini, tetapi siap-siap untuk membawa barang sedikit mungkin. Maksudnya, sebelum pergi ke surga, tinggal di country living, dan biarlah tidak perlu banyak bawa barang-barang ke sana, ya. Tetapi biarlah sesuatu perkara yang serba dikompak, ya, sedikit, tidak terlalu banyak yang dibawa. Ini yang Mrs. White katakan. Kemudian dikatakan lebih lanjut, misalnya dalam Selected Messages, ya, buku yang kedua halaman 360. Orang tua bisa mendapatkan rumah kecil di pedalaman dengan tanah yang dapat dikerjakan.
di mana mereka bisa menanam buahan dan sayuran. Tuhan akan menolong umatnya untuk mendapatkan tempat yang ada tanah untuk bertani, dan Tuhan menolong umatnya dalam mendapatkan rumah di luar kota. Jadi dengan demikian ada anjuran yang ini ya, supaya kita mempunyai perencanaan untuk tinggal ya di luar kota, maksudnya adalah disebutkan country living yang boleh menanam buahan dan sayuran dan kita bisa mandiri di sana. Kemudian kita tahu bahwa banyak keuntungan country living ya. Misalnya perlunya menjauh sejauh mungkin pergaulan yang tidak bersahabat dengan kehidupan yang tidak beragama. Suasana di kota, banyak sekali orang yang tidak memikirkan keagamaan, lebih banyak memikirkan akan kepelesiran dan sebagainya, maka itulah sebabnya dikatakan perlu menjauh sejauh mungkin dari pergaulan yang tidak bersahabat, kehidupan yang tidak beragama. Kemudian faktor yang berikut ialah perlunya menjauh dari banyak pencobaan di kota. Sebab keadaan di kota yang semakin jahat, moralitas di kota-kota sangat membahayakan. Sering anak-anak mendapatkan pendidikan jalanan. Ya, Ministry of Healing halaman 363. Jadi tulisan-tulisan ini mengajak supaya kita meninggalkan kota dan pergi di pedalaman. Kemudian kita lihat country living halaman 5. Keadaan kota setiap hari membawa catatan kejahatan, perampokan, pembunuhan, bunuh diri, kejahatan-kejahatan yang tidak bisa disebutkan. Dan itulah yang kita dengar setiap hari. Saya dapatkan Bapak Saudara Tony Sondak sedang dekat Chicago. Apa yang terjadi di Chicago? Setiap hari ada pembunuhan di sana. Ya, berbagai macam kejahatan yang terjadi. Itu yang terjadi di New York atau Los Angeles ataupun kota-kota besar. Jadi setiap hari membawa catatan kejahatan. Ya, jadi itulah sebabnya anjuran untuk tinggalkan kota. Kemudian kita coba lihat lebih lanjut di dalam buku yang sama, halaman yang ke-6. Kehidupan di kota adalah kehidupan yang salah dan dangkal. Oleh sebab kemauan yang besar untuk mendapatkan uang, atau mencari kegembiraan dan kepelesiran, dan haus akan tontonan, kemewahan yang berlebihan, semuanya telah memalingkan pikiran dari kehidupan yang mempunyai maksud. Semua hal tersebut membuka jalan kepada ribuan kejahatan, ya, sehingga anak-anak muda hampir tidak punya kuasa untuk menghindarkannya. Oleh sebab kecenderungan ya untuk jatuh ya. Misalnya kalau Anda lihat ini pulpen ini ya, kalau pulpen itu dilepas itu dia akan jatuh ya, pulpen ini. Jadi demikianlah apa yang bisa terjadi dengan kita di kota besar, kecenderungannya yang besar sekali untuk jatuh oleh sebab terlalu banyak pencobaan-pencobaan tersebut ya. Kemudian kita dapatkan faktor yang ketiga adalah soal kesehatan yang terganggu. Karena di kota-kota juga sering mengganggu kesehatan oleh sebab banyaknya penyakit dan udara kotor, air dan makanan yang kotor, lingkungan yang kumuh, dan tempat tinggal yang tidak sehat, yang merupakan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan kota. Ya, Ministry of Healing 365 yang ditulis pada tahun 1905. Ya, jadi kembali berbicara tentang masalah yang keadaan di kota-kota. Ya. Kemudian kesehatan di kota-kota disebutkan lebih lanjut dalam buku yang sama halaman 262. Keributan dan kepelesiran dan kebingungan di kota-kota menyebabkan kehidupan yang dangkal dan tertekan. Banyak yang menyebabkan kekhawatiran dan kecapaian yang membawa kepada sakit. Udara dan asap tebal dan debu menyebabkan gas yang beracun dan kuman penyakit dan bahaya kepada kehidupan. Jadi kita lihat bahwa suasana yang padat sekali di kota itu menyebabkan banyak sekali penyakit yang bisa timbul. Apalagi dalam masa COVID-19 sekarang ini, yaitu terlalu padatnya, ya, terlalu padatnya suasana kota sehingga memungkinkan bagi orang itu untuk mengalami berbagai macam sakit dan sebagainya. Ya. Itulah sebabnya kita perlu country living menurut Ellen G. White, ya, dua selama 141 untuk menghasilkan makanan sendiri saat tidak bisa lagi membeli ataupun menjual. Ini merupakan suatu persiapan kalau terjadi apa yang disebut Sunday Law, yang banyak juga didengung-dengungkan, ya, menghasilkan makanan sendiri saat tidak bisa lagi membeli ataupun menjual. Kita hasilkan sendiri kalau kita tinggal di country living. Oke. Nah sekarang, anjuran agar lembaga dibuat di luar kota. Lembaga apa? Mendirikan sekolah di luar kota, dikatakan. Itulah sebabnya umumnya sekolah kita adalah di luar kota. Ya.
dulunya di luar kota, tetapi oleh sebab kotanya itu makin besar, akhirnya ya jadi di dalam kota. Kemudian kita coba lihat nomor 2, mendirikan sanitarium ataupun perkantoran di luar kota. Maksudnya adalah kantor-kantor pusat kita supaya di luar kota. Ya. Kemudian pekerjaan percetakan agar pindah dari Washington DC kapan saja waktu yang cocok. Jadi sebetulnya baru saja pindah itu dari Battle Creek menuju ke Washington DC, tetapi Washington DC kota yang besar diharapkan untuk pindah. Akhirnya memang kita betul-betul pindah ke Hagerstown di luar kota. Tetapi begitu juga dengan misalnya Pacific Press yang tadinya itu adalah dekat Sacramento sana, ya akhirnya pindah ke Idaho, ya ke Boise. Ya, baik. Kemudian kita lihat pekerjaan percetakan agar pindah, kita sebutkan tadi, cari tanah untuk lembaga di luar kota yang ada jalan ke kota. Maksudnya jangan sampai terlalu jauh dari kota sehingga tidak ada jalan untuk pergi ke kota. Ya, sebab harus ada pekerjaan pelayanan. Baik, bagaimana dengan bangunan gereja? Bangunan gereja diperlukan di kota-kota, tetapi bukan lembaga. Lembaga haruslah di luar kota. Ini yang dikatakan oleh Mrs. White. Ini kota New York, dan kita di Manhattan ini kita ada gereja kita. Ya, misalnya. Kemudian rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah bermaksud agar manusia hidup dengan padat di kota-kota. Ya, Country Living halaman yang ke-6. Ya. Kemudian kita coba lihat amarah Tuhan. Tidak lama lagi, kota-kota akan mendapatkan kunjungan hukuman Tuhan. Dalam waktu yang singkat, kota-kota akan digoyangkan, tidak peduli berapa besar dan kuatnya bangunan-bangunan tersebut. Dalam waktu beberapa menit atau jam akan menjadi puing-puing. Dan memang betul beberapa hal ini pernah terjadi, ya. Apa yang terjadi dengan World Trade Center, ya, dalam waktu yang sangat singkat sekali, ya. Bangunan yang begitu tinggi, ya, akhirnya menjadi gundukan debu saja. Baik, anjuran roh nubuat. Roh nubuat menganjurkan agar meninggalkan kota-kota besar walaupun rumah kecil, ya, tetapi ada tanah untuk diusahakan. Ya. Jadi rumah mungkin kecil di luar kota, tetapi ada tanah yang dapat diusahakan. Oke, baik. Kemudian, nah sekarang penulisan artikel untuk Country Living waktu diadakan penelitian tahun berapa? Ya, ditulis tahun 1882, terus ada tulisan lagi tahun 1900, kemudian ada 1902, 1903, ada 1905, saya tidak sempat tuliskan di situ, misalnya Ministry of Healing ditulis tahun 1905, terus 1906, sesudah itu Mrs. White tidak tulis lagi tentang Country Living. Ya, apa yang terjadi? Ya, tetapi bisa justru membahas banyak tentang ministry to cities. Oke, lihatlah dalam 11 Juni 1910, Mrs. White dalam persidangan di General Conference memberikan pekabaran yang sangat penting sehubungan dengan pentingnya untuk bekerja di kota-kota. Dia menyebutkan pentingnya untuk memberikan amaran kepada ribuan orang yang akan mati. Ya, oleh sebab tahu bahwa kita semua akan mati dan banyak orang di kota-kota itu akan mati, maka diberikan amaran supaya kita bekerja di kota-kota. Tadi katakan tinggalkan kota, pergi ke pedesaan, tetapi di sini lanjutkan kita justru harus ke kota-kota. Ya, apa yang dikatakan dalam manuskrip rilis buku ketiga halaman 220 dikatakan, jikalau saya pikirkan tentang kota-kota yang banyak yang belum mendapatkan amaran, saya tidak bisa tidur, ya, sangat artinya membuat distress, ya, ya, membuat distress, memikirkan, ya, banyak orang yang telah tidak dipedulikan, ya, artinya dilalaikan. Banyak orang yang dilalaikan di kota-kota besar tersebut. Kemudian apa yang dikatakan lebih lanjut, Ellen G. White, ya, mempunyai satu kisah yang sangat menarik sekali hubungannya dengan A.J. Daniels, ya. Pada bulan Juni 1910 dia katakan, tidak satu pun dari pendeta Prescott atau pendeta Daniel yang tersedia untuk memimpin pekerjaan General Conference. Tidak siap, ya. Kenapa, ya? Bahkan dia katakan kepada A.J. Daniels, ketua GC pada waktu itu, tetapi akan ada pemilihan waktu itu, dikatakan, engkau harus bertobat. Wah,
bagaimana ini seorang ketua General Conference disuruh untuk bertobat? Waktu dapatkan surat ini, maka ini A.J. Daniels pergi menuju ke St. Helena dari Washington DC. Perjalanan lebih dari 1 minggu ke sana mau cari kepada Ellen G. White. Apa maksudnya? Saya sudah lama dibaptiskan, saya sudah lama bertobat, masa saya disuruh untuk bertobat? Ya. Kemudian melalui pembantunya Mrs. White ada halangan dan hanya sampaikan melalui pembantunya, pegawai katakan kepada pendeta Daniels, ya, dia harus bertobat untuk membuat kegiatan evangelisasi di kota-kota besar. Oh, baru rupanya dia mengerti. Yang dimaksudkan dengan oleh Ellen G. White ialah supaya dia membuat kegiatan evangelisasi di kota besar, maka ia pergi ke New York dan buat beberapa kegiatan di New York. Akhirnya ketua GC di sini katakan meyakini akan tulisan dalam Medical Ministry halaman 304 yang berbunyi, ya, when the cities are work as God would have them. Jika kota-kota itu dikerjakan sebagaimana apa yang Tuhan telah buat, ya, the result will be the setting in operation of a mighty movement, such as we have not yet witnessed. Jadi hasilnya akan kita lihat satu pergerakan yang luar biasa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Baik. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, ya, Mrs. White selalu menekankan perlunya mengirim pengabar Injil ke kota-kota besar, seperti yang tertulis di dalam Testimonies for the Church halaman 98 ini, ya. Kemudian dia berkata kepada W.W. Prescott yang waktu itu adalah editor Review and Herald. Dia katakan, ya, kamu pergi tinggalkan pekerjaanmu sebagai editor. Jangan hanya pergi kerja di kantor saja, pergi ke New York untuk mengadakan evangelisasi. Dan betul, ia pergi ke New York dan buat kegiatan-kegiatan evangelisasi yang memberikan kemajuan yang luar biasa. Baik, tulisan kepada Ketua General Conference, Pendeta A.J. Daniels dianjurkan untuk memberikan perhatian ke kota-kota besar seperti New York untuk menjangkau mereka yang hidup di kota. Kemudian, apa yang terjadi sesudah itu? Sehat! Jadi, kemudian A.J. Daniels kembali mendapatkan surat dari Ellen G. White. Apa isinya? Sekarang berubah, hanya berbeda 3 bulan. Mrs. White katakan, sekarang saya ingin mendorongmu untuk berkata-kata dengan kata-kata, maju terus sebagaimana engkau telah mulai. Gunakanlah kedudukanmu yang berpengaruh sebagai Ketua General Conference untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di mana engkau dipanggil. Jadi, diajak untuk pergi ke kota-kota, buat KKR, ya. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Ellen G. White supaya A.J. Daniels itu bertobat, yaitu bertobat di dalam kegiatan di kota-kota. Nah, dengan keadaan yang demikian, ya, mengapakah Mrs. White menganjurkan ministry to the cities? Oke, kita harus lihat alasannya. Coba lihat World Urban Trends, ya. Orang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan urbanisasi ke kota, ya. Tahun 1850 hanya 9,5 penduduk dunia tinggal di kota-kota. Tahun 1900 ada 16,5% penduduk dunia tinggal di kota-kota. Tahun 1910 Ellen G. White katakan pekerjaan di kota-kota adalah pekerjaan yang sangat penting untuk masa kini, ya. Untuk sekarang ini itulah tahun berapa? 1910 waktu itu baru 16,5%. Tahun 1970 sudah berkembang menjadi 36,8%. Tahun 2007 mayoritas penduduk tinggal di kota, persentasenya telah melewati 50%. Dan tahun 2050 akan 2/3 penduduk dunia tinggal di kota atau sekitar 70%. Jadi saudara bayangkan sekarang tahun 2020, ya, 55% penduduk dunia tinggal di kota. Sedangkan pekabaran ini harus dikabarkan kepada di mana ada penduduk. Itulah sebabnya dianjurkan pergi ke kota untuk evangelisasi. Ya. Kemudian apalagi kalau Yesus belum datang tahun 2050, maka 2/3, ya, bisa sampai 70% daripada penduduk dunia, yaitu yang digambarkan dengan warna hijau di sini, adalah tinggal di kota-kota. Ya. Bagaimana kita akan tinggalkan kota untuk artinya melalaikan tanggung jawab kita untuk, ya, evangelisasi.
Nah, itulah yang kita harus pikirkan. Ya, coba lihat ini urban and rural population dari tahun 190 sampai 2050. Kita coba lihat yang hijau, yang biru itu ya adalah perkembangan perkembangan di kota-kota di developing countries. Maksudnya adalah seperti Indonesia. Jadi tapi Indonesia sudah masuk mungkin hampir kepada developed countries ya. Tetapi orang akan selalu pergi ke kota-kota ya yang developing countries ya, meninggalkan tempat pertanian mereka, kemudian mereka pergi menuju ke kota. Tetapi kalau misalnya yang hijau itu adalah developed country, ya, itu memang ada ketambahan, tetapi tidak seperti yang digambarkan oleh orang yang di developing countries. Oke. Nah sekarang kita coba lihat di tempat mana saja persentasi di urban areas ya. Kita akan coba lihat di situ tahun 1975 itu masih agak rendah di situ ya. Tetapi kita lihat di tahun 2025 ya. Sekarang artinya kita sudah di atas ya, itu sudah di atas 50, itu 55% ya yang warna merah ya. Oke. Yang warna merah ini, kemudian untuk kota-kota coba lihat di situ ini ada berbagai macam kelompok ya. Yang ada di sini ya, misalnya adalah Afrika ya adalah warna hijau, Asia ya yang warna putih, kemudian Eropa ya itu adalah yang warna abu-abu ya, kemudian Amerika Latin itu adalah yang warna merah susu ya, yang kemudian yang kuning itu yang oranye. Yang oranye adalah North America ya. Kemudian dari Australia itulah yang kuning ya, kemudian yang di Oceania ya itu adalah warna yang hijau muda. Oke, tetapi kecenderungannya dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya kecenderungannya adalah naik terus. Lebih banyak orang pergi ke kota-kota besar. Oke, kenapa harus ke kota besar? Kesempatan bekerja dan berbisnis, meneruskan pendidikan. Banyak orang pergi ke kota, tinggalkan kampung, masuk ke kota untuk sekolah. Budaya media populer yang menarik penduduk ke kota. Orang muda yang mulai meninggalkan budaya tradisional daripada tinggal di kota, di kampung, mereka mau di kota. Ide Barat untuk kebebasan dan demokrasi. Jadi ini hal yang telah menyebabkan banyak sekali orang pergi ke kota. Nah, kita coba lihat, saudara-saudara, untuk ranking kota-kota yang di atas 10 juta pada tahun 2025, ini kota-kota mulai misalnya dari Tokyo, kemudian Delhi, Shanghai, Mumbai, kemudian kita lihat ya di sebelah kanan ada sesudah Kinshasa ya, kemudian Chongqing China, kemudian Rio de Janeiro Brasil, Bangalore India, kemudian Jakarta. Jakarta termasuk di dalam kelompok 25 kota terbesar di dunia. Oke, jadi dengan demikian maka kita coba lihat apakah kita akan biarkan orang di Jakarta itu ya sementara anggota-anggota yang Kristennya itu pergi keluar kota ya, tidak bisa demikian. Oke. Nah, sekarang justru kita harus mengerti ada 3 konteks misioneri yang berhubungan dengan kota yang kita harus mengerti. Misalnya, migrasi yang cepat ke kota-kota di negara yang sedang berkembang itu adalah kesempatan yang sangat penting untuk pelayanan, evangelisasi dan penanaman gereja. Kenapa? Oleh sebab ya orang ke kota ya berusaha cari teman, kemudian mereka kita bisa mengadakan suatu pendekatan ya kepada mereka sehingga mereka bisa menarik ya ke dalam ditarik kepada kebenaran. Waktu saya pertama datang ke Brazil ya, terdapat berita berapa gerejanya, 200 gereja di Sao Paulo ya. Kemudian sesudah itu datang lagi ke sana, oh sekarang sudah 400. Datang lagi ke sana, oh sudah 600 gereja ya. Kemudian datang lagi sudah 1000 gereja. Kebetulan 20 tahun kerja di Jalak Conference, jadi sering sekali ke Brazil. Kemudian terakhir saya diundang untuk
untuk pergi lagi kasih seminar, saya tanya berapa gereja di Sao Paulo sekarang? 1.600. Ini hanya gereja kita, saya gereja masih hari ke-7 ya. Kemudian ketemu lagi dengan Santa Domingo, dia punya ketua uni, berapa gereja sekarang? 1.653. Nah, itu adalah lebih kurang 6 tahun yang lalu, saudara-saudara, sebelum saya pensiun. Jadi kita bisa bayangkan bahwa sekarang akan mungkin sekitar 2.000 gereja, ya, menunjukkan kota-kota dalam merupakan suatu tempat di mana orang dapat mengadakan evangelisasi. Tetapi untuk negara yang sangat berkembang, di mana sebagian besar penduduknya tinggal di kota, sangat sukar untuk menjangkau kegiatan evangelisasi. Jadi seperti negara-negara Eropa misalnya dan sebagainya kan sudah berkembang, kemudian untuk menjangkau di kota itu sangat sukar sekali, orang-orang sibuk oleh pengaruh dengan sekularisme dan sebagainya. Baik. Kemudian, banyaknya penduduk kota dan juga penduduk pedesaan yang cukup banyak, lebih stabil, dan jadi kalau misalnya itu tidak seperti itu, maka seimbang keadaannya. Kemudian kita coba lihat, ya, di sini, saudara-saudara, ya, persentase mereka yang tinggal di daerah-daerah slum, ini kita sebut slum itu apa? Daerah kumuh, ya. Maka banyak mereka yang tinggal di daerah kumuh yang memerlukan pertolongan yang boleh menjadi proyek dari kita kalau kita bekerja di kota-kota besar. Ya. Kemudian apa kebutuhan mereka? Ya, kebutuhan untuk perubahan udara, ya, sebab apa yang telah terjadi oleh sebab kepadatan penduduk, maka terjadilah berbagai macam perubahan cuaca, ya. Tetapi pada saat yang sama di kota juga kita dapatkan orang yang lapar, yang malnutrisi, kemudian kita tahu bahwa di kota itu adalah income yang tidak seimbang, ya. Tidak sama, ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Tetapi saat yang sama kota yang makin banyak. Dan kita tahu bahwa semua orang itu adalah memerlukan akan Yesus Kristus. Itulah sebab kita harus pikirkan bagaimana untuk menjangkau kota-kota dan cara bagaimana kita bisa menjangkaunya. Kenapa? Sebab ada satu dampak daripada urbanisasi ini kepada agama ataupun iman seseorang. Misalnya adanya kemajemukan, oke? Kemajemukan di dalam arti oleh sebab ini ada pendapat begini, supaya lebih banyak teman, maka kadang-kadang orang mempunyai beberapa pandangan bersama. Tetapi ada juga adalah masalah kompetisi, ya. Kenapa ada masalah kompetisi? Sebab masing-masing mungkin suatu gereja yang mau coba menunjukkan bahwa dia lebih benar, lebih baik daripada yang lain itu juga berusaha demikian, jadi ada suatu kompetisi. Bukan hanya kompetisi dalam segi ekonomi daripada masing-masing orang, menunjukkan bahwa mereka itu akan ada lebih statusnya lebih baik daripada yang lain dan sebagainya. Juga nilai-nilai sekularisme, ya, oleh sebab kenapa memang datang ke kota kan untuk mencari uang, ya, untuk hidup, maka banyak sekali orang-orang yang mempunyai nilai sekular, oke. Kemudian akibatnya juga menyebabkan adanya suatu agama-agama yang baru yang bisa timbul, ya, pada saat adanya kemajuan di kota-kota besar. Kemudian adanya erosi dalam lembaga tradisi. Maksudnya apa? Dulu itu kalau di desa-desa, ya, anggota itu sangat hormat sekali sama pendeta, ya. Sangat hormat sekali kepada orang tua. Tetapi di kota sibuk masing-masing, orang tua juga tidak cukup dengan anak-anak. Anak-anak yang tadinya sangat dengar-dengaran kepada orang tua sekarang sudah mulai suka untuk membantah misalnya. Jadi adanya satu erosi di dalam tradisi menghormati akan orang tua ataupun menghormati pendeta, ya. Jadi dipikir, saya kok yang menggaji pendeta. Kalau tidak ada saya punya persepuluhan, pendeta tidak akan hidup, ya. Itulah sebabnya jadi akibatnya kurang begitu hormat. Kami kok yang memilih mereka dan sebagainya. Apalagi dalam status conference dan sebagainya. Kemudian adanya juga masalah-masalah yang bersifat konsumer mentalitas, ya, mentalitas daripada konsumer, artinya apa saja yang diumumkan oleh televisi dan sebagainya itulah yang dicari walaupun tidak perlu kadang-kadang, oke. The rise of the nuns, maksudnya apa? Itu adalah munculnya berbagai macam pemikiran bahwa agama itu tidak perlu, ya. Sesudah kembali ini adalah kalau itu kota-kota besar itu sudah sangat berkembang sekali, orang lebih banyak hanya memikirkan materi, tidak lagi memikirkan tentang agama. Kemudian jadi waktu diisi, ya, misalnya agama apa, ya, bukan isi Protestan, Katolik atau Advent atau sebagainya, tetapi dikatakan apa? None, yaitu tidak beragama.
Banyak orang yang mempunyai kecenderungan tidak lagi beragama oleh sebab ya berbagai macam kemajuan di kota-kota. Baik, bagaimana supaya kita menjangkau kota-kota? Saya masuk ke sini supaya ada manfaatnya lebih lanjut. Di samping kita akan nanti bahas lebih lanjut tentang memilih antara kota ataupun juga desa, ataupun juga country living, ataupun juga ministries to cities. Oke, baik. Dalam menjangkau perkotaan, gereja dikatakan oleh misi Swat melalaikan orang yang tinggal di perkotaan. Sering kita terlalu sibuk ya, dan orang-orang lebih senang pergi ke Papua sajalah bikin KKR atau pergi ke pedalaman daripada Kalimantan ya, padahal di kota sendiri kita memerlukan akan jangkauan. Oke, kenapa? Sebab pergi ke kampung-kampung orang-orang masih reseptif ya, lebih mudah untuk menerima, tetapi kalau di New York lebih susah ya. Nah, itulah sebabnya maka banyak orang yang melalaikan akan perkotaan. Oke, ada orang-orang yang tidak akan dapat dijangkau kecuali kita menjangkau mereka. Kemudian kita harus buat sesuatu. Kemudian harus ada apa yang disebut center of influence, ya, yaitu pusat pengaruh, dan banyak saudara-saudara mungkin sudah pelajari ini. Kemudian dikatakan bahwa ingat, ya, melalui relasi sosial, ya, maka kekristenan dapat mengadakan kontak dengan dunia. Jadi social, walaupun itu relationship, itu sangat penting sekali di dalam. Baik, sekarang kita coba lihat metode yang diberikan oleh Alkitab, ya, oleh Roh Nubuat. Pengalaman Yesus adalah di dalam Ministry of Healing halaman 143, ya. Yesus bergaul dengan manusia dan menunjukkan kerinduannya untuk membawa kebaikan kepada mereka. Ia menunjukkan rasa simpatinya. Yesus melayani kebutuhan hidup mereka. Yesus memenangkan kepercayaan mereka. Yesus memanggil mereka untuk mengikuti dia. Jadi kita lihat 5 langkah ini, dan ini adalah satu langkah yang sangat dibutuhkan di kota-kota. Ya, di kota-kota, yaitu orang membutuhkan teman. Oleh sebab banyak sekali kesulitan mereka, kita harus tunjukkan simpati, memberikan pertolongan kepada mereka. Jikalau kita bisa memberikan pertolongan kepada mereka pada saat mereka membutuhkan, maka mereka akan lebih mudah untuk menerima akan kebenaran. Itulah yang telah terjadi dengan mereka di Sao Paulo misalnya. Dan ingatlah bahwa kita harus menjangkau pemikiran yang disebut pasca modern. Ya, bagaimana menjangkaunya? Kita harus coba pikirkan. Dulu kita bikin public evangelism, sekarang kita harus relational evangelism, yaitu melalui hubungan satu sama lain. Jadi public evangelism ada buat KKR besar-besaran, ya, modal besar, tapi orang tidak datang di kota-kota. Kenapa? Masing-masing sibuk, ya, atau mereka punya hiburan yang lain. Jadi harus pikir relational melalui pergaulan. Kemudian short term, tadinya short term tetapi harus long term sekarang, itu penjangkauan itu dengan cara yang panjang. Kemudian kita harus melihat akan agenda apa yang dibutuhkan di tempat tersebut. Mungkin kesehatan, orang-orang banyak merokok di kota-kota besar misalnya, jadi kita harus menolong mereka. Banyak sekali yang sudah kena diabetes, itulah soalnya kita bisa kerja dengan rumah sakit Advent misalnya untuk mempunyai pembahasan kesehatan dan sebagainya. Baik. Kemudian dari gereja, church based to neighborhood, ya. Jadi tadinya kan gereja sebagai pusat, tetapi sekarang kita harus melihat akan masyarakat sekitar kita, ya, apa kebutuhan mereka, ya, yang harus kita layani. Kemudian dengan demikian kita harus menggunakan berbagai macam approach yang multiplicity, ya, yang majemuk, berbagai macam kegiatan, bukan hanya KKR. Ya, mungkin melalui proyek kesehatan, mungkin melalui suara nubuatan, mungkin melalui buku-buku, mungkin melalui internet, mungkin melalui berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, kita lihat untuk modern mind ini kita beralih, ya, untuk coba dari conversion kepada proses fokus, memikirkan prosesnya bagaimana, ya. Kemudian dari gereja kepada komunitas, ya. Kemudian dari gereja yang harus tadinya gereja yang kontrol, sekarang Tuhan yang kontrol. Kita harus ikut bimbingan Tuhan. Misalnya termasuk Tuhan mengatakan pergi ke kota-kota, ya, itu satu hal yang penting. Kemudian dari eksklusif to inklusif, kita melibatkan lebih banyak orang di dalam evangelisasi. Kemudian center of influence, kalau kita mau buat di kota-kota, ya, kita harus ingat pusat kegiatan yang bersifat
holistik, bukan hanya soal rohani, tetapi mungkin juga kursus bahasa Inggris, mungkin kursus bahasa Chinese, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan kesehatan ataupun masak-masakan dan sebagainya. Pendidikan pola hidup, ya, sangat penting sekali, sebab di mana saja kita tahu bahwa orang memerlukan akan hidup yang sehat atau umur panjang. Toko buku, ruang pelayanan atau ruang membaca dan sebagainya, itu penting sekali. Kemudian prinsip yang sangat penting, kegiatan yang berkesinambungan. Jadi jangan sekarang ada, kemudian beberapa bulan tidak ada lagi, muncul lagi. Harus berkesinambungan sesuai dengan jadwal yang dibuat. Jadwal yang teratur yang diketahui oleh masyarakat, kita harus dikenal oleh sebab pelayanan masyarakat kita kepada mereka. Jadi kalau dikatakan, kalau ada mengatasi bahaya perceraian, kemana? Gereja Advent. Oke. Kalau mau coba tanya bagaimana caranya untuk berhenti merokok, pergilah gereja Advent. Kemudian kalau misalnya bagaimana untuk supaya bisa berhenti daripada kecanduan narkotika, gereja Advent. Bagaimana apapun masalahnya, maka gereja kita harus menjadi pusat untuk pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi dikenal, itulah yang dibutuhkan di kota-kota besar. Dan modal untuk urban mission ini yang sangat penting adalah melalui small group, ya, yaitu kelompok-kelompok peduli, kemudian adanya masyarakat yang mempunyai tujuan untuk misi, kemudian melalui church planting, dan kita harus melatih akan tenaga-tenaga kepemimpinan dan juga membuat pusat pengaruh. Baik, saudara-saudara sekalian, sesudah melihat ini, kita coba lihat beberapa hal yang kita ingin tahu, ya, saudara-saudara sekalian. Apakah Anda tahu? Ini berapa tahun, kira-kira 10 tahun yang lalu, ada 100 billion orang yang search Google pada setiap bulan. Padahal pada tahun 2006 itu hanya 2,7 billion. Ya. Tetapi menjadi 100 billion setiap bulan. Dan sekarang, saya baru cek baru saja tadi, kira-kira 2 jam yang lalu, Google Search. Setiap detik 63.000, setiap menit 3,8 juta, bukan juga juta. Untuk setiap jam 228 juta, untuk setiap hari 5,6 miliar, ya, setiap bulan 166 miliar, ya, dan sedikitnya 2 triliun setiap tahun. Orang apa? Search Google, ya. Nah, apa yang di search? Kita harus selalu siap mempunyai informasi tentang pola hidup sehat di kita punya website. Kita harus mempunyai keterangan tentang kebenaran. Kalau tidak, kita dikalahkan oleh semua yang bersifat salah, yang juga justru memalingkan pikiran kita kepada hal-hal yang negatif. Misalnya, pornografi, jutaan situs pornografi ada di website. Oke, baik. Nah, kemudian kegiatan kita harus memikirkan dengan televisi, kita punya Hope Channel, ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lain, radio AWR, internet, sosial media, Facebook, YouTube, atau Zoom seperti sekarang ini, bisa selalu digunakan untuk pekerjaan evangelisasi. Apakah kita mungkin berada di luar kota atau di dalam kota, ini adalah sesuatu perkara yang dapat dibuat. Baik, nah sekarang, saudara-saudara sekalian, ya, saya mau coba berikan observasi pribadi. Ya, banyak yang promosikan country living dengan berbagai motif. Ya, membahas tulisan Roh Nubuat, country living sebagai rencana Tuhan. Itu hal yang bagus, ya, dibahas, dan saya lihat di dalam berbagai WhatsApp group itu banyak sekali yang membahas tentang country living, dan ada khusus tentang country living. Jadi itu akan memikirkan untuk pertemuan kerohanian supaya kita jangan sampai terpengaruh dengan suasana kota dan sebagainya. Tapi banyak sekali yang ngomong-ngomong, tetapi ada juga menggunakan kesempatan ini adalah untuk menjual tanahnya. Oke, jadi saudara-saudara, ada datang orang di California langsung menawarkan, tulis, pergi ke gereja-gereja, kemudian menyebutkan tentang berbagai macam tulisan siswa, kita harus tinggalkan kota. Dan inilah ada tanah di Texas, ya, murah sekali. Dan saya dengar banyak juga yang sudah beli tanah di Texas, ya. Kemudian apapun motivasinya, perlu pertimbangan yang matang sebelum Anda akan mengambil suatu keputusan pergi ke country living. Kenapa? Apakah Anda siap untuk country living? Hidup jauh dari kota, jauh dari tetangga, hidup jauh dari keadaan gawat darurat atau jauh dari tempat belanja. Ya, kita ambil contoh saja, misalnya
saya punya istri, punya sepupu. Ini orangnya. Ya. Saya berikan namanya JL, yang sebelah kanan. Ya. Dia misioneri di Hong Kong. Oke, mungkin ada yang kenal. Dia misioneri di Hong Kong, pulang dari Hong Kong, kemudian dia pikirkan dengan istrinya yang persis ada di samping kanan istri saya. Ya. Mereka katakan, oke, kita akan country living. Di mana? Di Missouri. Ya. Pergi dekat St. Louis ke sana, tapi pergi ke pedalaman. Ya. Dan kota yang terdekat, ya maksudnya kota kecil adalah 2 jam. Kemudian jalannya jelek sekali. Kemudian pada saat sakit, sudah tahu apa? Harus didatangkan helikopter. Ya. Oleh sebab itu akhirnya dia rubah pikiran. Dia rubah pikiran ke mana? Dia pindah dan sekarang ada di Seattle. Ya. Bersama dengan adiknya, ya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang seorang sudah memutuskan untuk country living tanpa perhitungan, dia belum siap untuk itu. Itulah sebabnya harus pikirkan, dan Misi Suat katakan harus banyak berdoa lebih dahulu. Ya, baik. Bagi mereka yang punya anak, bagus jauh dari kota, ya sebab bebas daripada berbagai macam pengaruh negatif. Maksudnya, artinya kurang pengaruh negatif. Namun ada beberapa pertimbangan. Siap memberikan homeschooling, ya. Oh, itu banyak orang yang bisa buat, ya. Apakah ada internet yang dibutuhkan untuk informasi? Oleh sebab untuk homeschooling kan perlu informasi, perpustakaan dan sebagainya, kemudian kontak dengan home study institute dan sebagainya. Jadi apakah ada internetnya? Ya, dan internet di pedalaman itu sangat mahal. Ya. Kemudian apakah siap menghadapi masalah seperti kebakaran hutan seperti yang terjadi sekarang di California dan di Washington State, ya, yang ternyata yang membakar justru adalah bukan langsung di kota, tetapi justru di pinggir-pinggiran kota. Ya. Jadi itu kalau misalnya ada terjadi demikian, sukar sekali untuk mendapatkan pertolongan. Jadi ini adalah untuk bahan pemikiran. Ya. Kemudian untuk usia lanjut seperti saya, ya di atas 70-an. Oke. Apakah bisa untuk mencapai dan bercocok tanam? Ya. Nah, itu menjadi hal yang kita harus pikirkan. Ya. Apakah keadaan kota sekarang sama seperti masa Ellen G. White soal kebersihan, kesehatan, dan pengadaan air bersih? Ya, seperti ini kota yang sangat kumuh sekali, memang penuh dengan sekali ketularan dan sebagainya. Ya, pernah juga terjadi seperti di Flint, Michigan. Ya, ketularan, ya, itu air menjadi tidak bersih, ya. Tetapi ada kota-kota yang memang airnya sangat bersih sekali. Jadi masalah kesehatan tidak masalah, ya, walaupun tinggal di kota. Jadi mungkin tidak selamanya apa yang disebutkan negatif pada masa itu oleh sebab kemajuan daripada kota-kota, banyak yang telah dipikirkan pemecahan kepada masalah-masalah ini. Kota bersih misalnya, banyak sekali kota-kota yang bersih yang ada sekarang ini misalnya. Jadi ini hanya untuk jadi bahan pertimbangan saja. Kemudian, ya kita coba lihat lebih lanjut. Ya, apakah keadaan desa masih sebaik masa Ellen G. White? Sebab adanya pengaruh buruk, sebab kemajuan teknologi. Sebab teknologi itu sudah masuk ke kota. Televisi kita lihat di kota. Kemudian apa yang artinya di pedalaman? Kemudian apa yang terjadi dengan siaran-siaran televisi itu? Banyak sekali siaran-siaran yang tidak baik, ya, yang sama seperti kita berada di kota juga. Kemudian misalnya internet, sudah mengetahui, kita pernah kaget sekali dapatkan bahwa di satu kota, artinya dari pedalaman, dapatkan orang-orang muda, ya, anak-anak teenager, anak-anak remaja, mereka rame-rame nonton apa? Pornografi, ya. Ini adalah satu perkara yang kita harus coba pikirkan, apakah memang sudah safe kalau kita misalnya tidak di luar kota, itu apakah sudah safe? Belum tentu. Ya, itu harus menjadi pertimbangan kita, dan harus banyak caranya supaya kita betul-betul safe. Oke, kita ambil contoh Amish. Ya. Hidup dengan country living. Kan orang Anda sudah mengetahui, apalagi saya lihat di sini ada banyak dari Colorado, dari Texas, ataupun dari California yang ikut di sini. Kelompok Amish. Ya. Mereka ini apa? Hidup dengan country living, saudara-saudara. Mereka itu bertanam sendiri dan sebagainya. Kemudian mereka semua bekerja, perempuan-perempuannya juga, ya. Mereka harus bekerja seperti ini. Tetapi apa yang didapatkan, saudara-saudara, ya, mereka senang juga Amish Youth Party. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata statistik menunjukkan bahwa 12% daripada wanita-wanita yang menikah itu umumnya sudah hamil. Coba bayangkan, ini adalah country living, tetapi ternyata pengaruh daripada kota besar, pengaruh kota ke barat-baratan, bisa terpengaruh kepada mereka itu adalah orang-orang yang kelihatan seperti kelompok
Mennonite, ya, Mennonite itu adalah orang-orang yang kelihatan rohani sekali, ya, sangat luar biasa sekali, karya-karyanya yang luar biasa, dan mereka mempertahankan, bahkan mereka tidak mau ada listrik, ya. Tetapi ternyata, ya, mereka juga terpengaruh dengan kejahatan, dan itu saya sebutkan apa yang terjadi dengan anak-anak remaja mereka. Oke, apakah ada baik yang dihasilkan dari kota? Ya, saya ingin sebutkan, ya, mengenai prinsip yang disebut prinsip resilience, ya, ketahanan. Ya, saya ambil contoh, ya, Ben Carson. Dari mana dia datang? Ya, dia adalah produksi daerah kumuh di kota Detroit. Ya, Anda lihat ini buku-buku dari Ben Carson, ya, Gifted Hands atau Think Big, ya, Ben Carson, ya. Anda banyak yang sudah baca sejarah Ben Carson, ya, anggota Advent yang sekarang sebagai salah satu menteri perumahan. Dia menteri perumahan di bawah pemerintahan Donald Trump. Nah, dia, ya, rajin, ya, kuat rohaninya dalam arti, ya, dia selalu menjadi guru sekolah sabat di Spencerville Church itu di Maryland, ya. Kemudian dia kemana-mana, kami sama-sama pergi di Afrika Selatan untuk orang yang sangat rohani sekali, dan hasil dari mana? Daerah kumuh kota Detroit. Ya. Kenapa? Ya. Oleh sebab ibunya, walaupun ibunya adalah pembantu dan bekerja sebagai pembantu untuk 2 rumah tangga, namun dia sangat ketat. Ibunya adalah seorang yang kita sebutlah buta huruf, tetapi sangat disiplin kepada anaknya. Sesudah dia menjadi seorang Kristen, sudah menjadi seorang Advent, dia disiplin kepada anaknya untuk harus selalu membaca buku dan sebagainya. Dan oleh sebab disiplin tersebut, maka dikeluarkanlah seorang yang seperti Ben Carson. Jadi kalau begitu, daerah kumuh di kota bisa juga menghasilkan sesuatu hal yang baik. Itulah yang kita sebut resilience, ya, mempunyai ketahanan di dalam menghadapi berbagai macam pengaruh yang negatif. Barry Black. Di sini mungkin ada yang sudah baca buku Barry Black. Oke, ini adalah chaplain dari Kongres Amerika Serikat. Dia adalah produksi dari daerah kumuh kota Baltimore. Ya. Jadi dia ceritakan bagaimana kerjanya, artinya dia selalu dikurung orangnya, kemudian dipukul, kemudian bagaimana orang mempengaruhi dia untuk ambil narkoba, drugs, ya, dan sebagainya, ya. Tetapi oleh pendidikan di rumah, ya, yang menyebabkan dia tidak mau untuk terpengaruh, dia pergi ke Oakwood, ya, ambil kependetaan, dan akhirnya dia menjadi chaplain untuk Angkatan Laut Amerika, dan sekarang chaplain daripada Kongres Amerika. Baik, kita bisa lihat resilience, ya, di kota-kota besar, tetapi dengan pendidikan rumah tangga bisa bertahan, ya, sampai tetap tidak terpengaruh oleh suasana kota, dan tetap mempunyai rohani yang tinggi dan menjadi berkat kepada masyarakat dan dipercayakan, ya, oleh pemerintah. Ya, coba bisa bayangkan dengan kedudukan mereka yang kita sebutkanlah tertinggi di Amerika sekarang ini di kalangan Advent misalnya. Baik, Alkitab berkata, Yohanes 17 ayat 15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kita percaya bahwa Tuhan bisa melindungi kita, ya, dari yang jahat, supaya kita tetap tinggal di dunia, ya, mungkin di kota, tetapi menjadi suatu berkat. Namun, saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan. Nggak banyak sekali kutipan tentang kita tinggalkan kota. Kapan tinggalkan kota? Tahun 1906, misi Swart katakan, waktunya telah tiba bila Tuhan buka jalan. Nah, ini lihat. Keluarga harus meninggalkan kota, anak-anak harus dibawa ke pedesaan, orang tua harus mendapatkan tempat yang cocok bila sarana mengizinkan, walaupun tempat tinggal yang kecil harus ada tanah yang dapat dikerjakan. Tahun 1906, oke? Kapan waktunya? Ya, waktunya telah tiba, tetapi bila Tuhan buka jalan. Kita lihat lagi perencanaan yang hati-hati yang penuh doa. 1893. Waktu mau tinggalkan Battle Creek, ya, di Michigan, maka dituliskan, mereka yang merasa perlu untuk pindah, biarlah jangan tergesa-gesa, jangan segala kegembiraan ataupun sikap yang tergesa-gesa atau dengan cara yang menyebabkan penyesalan. Jadi banyak juga orang yang pergi ke country living, akhirnya jadi penuh penyesalan. Semua sudah dijual dan sebagainya, kemudian dia tidak bisa hidup di pedalaman. Itulah sebabnya jangan tergesa-gesa menurut Mrs. White. Oke.
Baik, lebih lanjut, kota-kota harus diberikan amaran. Kota-kota harus dijangkau dari pos misi terdekat menurut utusan Tuhan. Bukannya kota-kota harus diberikan amaran? Benar. Bukan oleh mereka yang tinggal di kota, tapi untuk mereka yang mengunjungi mereka, untuk mengamarkan mereka apa yang akan terjadi kepada dunia ini. Baik, kita harus mengamarkan mereka kembali. Kapan tinggalkan kota besar? Asumsi bahwa sebagian kuasa dari negara kita dalam memaksa sahabat kepausan akan menjadi amaran bagi kita. Kemudian itulah tandanya untuk meninggalkan kota-kota besar. Jadi misi Tuhan katakan kapan waktunya untuk meninggalkan kota-kota besar kalau sudah ada keputusan untuk pemaksaan hari Minggu. Ya, pemaksaan hari Minggu itu dikatakan waktunya, tetapi dari kota besar ke kota kecil, tetapi ada waktunya juga untuk lari ke gunung-gunung tempat terpencil pada saat adanya ancaman hukum mati bagi pemelihara akan hukum Allah. Itu The Great Controversy halaman 626. Baik, saudara-saudara sekalian, ingatlah, ya, ada amaran begini, akan ada kehancuran di kota-kota. Tinggalkan kota-kota, tinggalkan kota-kota. Ini adalah pekabaran yang Tuhan telah berikan kepadaku. Gempa bumi akan datang, banjir akan datang. Kota-kota akan dihancurkan oleh gempa bumi, kebakaran dan kebanjiran. Ya, jadi dianjurkan untuk tinggalkan kota. Namun demikian, ya, waktunya dikatakan kita sudah sebutkan tadi. Baik. Nah, kita harus ingat bahwa gereja itu adalah satu agen yang ditunjuk oleh Tuhan untuk keselamatan manusia. Diorganisasi untuk pelayanan dan misinya adalah untuk membawa Injil kepada dunia. Jadi kemana? Di mana itu dunia? Ya, di mana adanya manusia. Dan manusia ada di mana? Adalah di kota-kota. Itulah sebabnya sejak tahun 1906, Mrs. White tidak lagi menyebutkan tentang country living. Lebih banyak sesuai dengan terang yang dia terima daripada Tuhan, yaitu adalah untuk pergi ke kota-kota. Baik, kita mendapatkan kepercayaan yang penting sekali. Baik, satu gereja yang dipanggil di akhir zaman. Umat Mesias hari ke-7 telah dipilih oleh Tuhan sebagai orang yang khusus terpisah dari dunia. Dengan mengenal kebenaran besar, ia telah memisahkan mereka dari tambang dunia dan menghubungkan mereka dengan dirinya. Dia telah menjadikan mereka wakilnya, telah dipanggil mereka untuk menjadi duta baginya dalam pekerjaan penyelamatan terakhir. Kekayaan dan kebenaran terbesar yang tak pernah diberikan kepada orang lain, yaitu diberikan kepada pekabaran daripada gereja kita. Saudara-saudara sekalian, kalau begitu, ya, kita harus terima ini amanat untuk mengabarkan. Tetapi, ya, bagaimana caranya supaya jangan juga tinggal di kota besar, ya. Nah, untuk saya, pilihan kami tinggalkan Washington DC, kami pindah ke Wake Forest. Namanya saja forest, artinya hutan. Jadi banyak hutan. Lihatlah, ini di Wake Forest hutan ini. Dan kami tinggal, ya. Jadi seperti tadi kami jalan pagi, Anda lihat, ya, ada lake di situ, ada hutan kan, ya, hutan. Itulah yang kami lalui ini di belakang rumah kami. Oke. Nah, pilihan kami ini, ya, tinggal di tempat ini. 45 menit naik mobil untuk ke gereja, 35 menit naik mobil untuk ke kota, 15 menit dari anak dan cucu, ya, sebab anak saya dan cucu saya juga adalah di luar kota, Raleigh, saya adalah di luar kota Wake Forest. Oke, kalau ada emergency 35 menit dari rumah sakit, ya. Toko terdekat 15 menit dari rumah, ya, harus pakai mobil, ya, bukan jalan kaki, ya. Jadi saat yang sama banyak kesempatan untuk pelayanan, ya. Saya maksudkan pelayanan seperti sekarang ini kan termasuk pelayanan, ya. Tadi pagi saya mengajar untuk kelompok sempalan, ya, yaitu tentang present truth. Itu adalah pelayanan, ya. Hari Senin, ya, pelayanan untuk Hope Channel. Dari mana? Dari tempat ini bisa dikabarkan kemana-mana, bukan? Ya. Jadi atau nanti besok juga kita akan bahas nanti malam, ya, yaitu untuk guru-guru sekolah Sabat, ya. Juga dari rumah ini yang sebetulnya di Wake Forest, ya, tapi bisa memberikan pelayanan ke kota-kota. Ada tetangga-tetangga kami, apa yang kami buat, ya, kami undang mereka. Inilah tetangga-tetangga kami. Kami undang mereka makan, ya, kemudian mereka kenal rupanya makanan vegetarian yang dihidangkan, ya. Jadi ini juga demikian, ya, mereka makan dan merasa senang. Jadi kita menjadi saksi bagi mereka. Itulah tujuan supaya kita bisa menjadi saksi bagi mereka, bagi orang lain. Kemudian di North Carolina ini
ada Bible study, mereka dari berbagai macam gereja, umumnya dari Katolik, tapi ada dari Baptis, dari Protestan, ya, dan sebagainya. Dan kami undang mereka semua datang ke sini dan Bible study, oke? Dan saya sudah memberikan 9 kali Bible study, ya, untuk kelompok ini, ya. Tempatnya berpindah-pindah, tetapi kita ada pelayanan mengabarkan apa kabar selamat. Jadi, saudara-saudara sekalian, kesimpulan, Tuhan memerlukan saksinya di kota. Tuhan juga memerlukan saksinya di pedesaan. Ya. Tinggal di pedesaan, banyak berkatnya. Kesehatan, kerohanian, pendidikan anak, namun berhati-hati dengan teknologi yang bisa mempengaruhi kita. Oke. Kemudian, tinggal di kota besar, banyak kesempatan pelayanan di kota besar. Ya. Orang kota memerlukan juga akan Yesus Kristus. Ya. Baik. Nah, sekarang yang saya mau katakan adalah, tidak perlu kita merasa jadi orang yang paling benar dengan pilihan kita, dan orang lain salah. Marilah kita melayani sesuai dengan panggilan Tuhan di desa atau di kota. Selama kita berjalan dengan Tuhan, kita akan jadi saksi yang berkuasa di mana saja. Oke, saudara-saudara sekalian, itulah seminar kita. Rupanya lebih panjang daripada yang saya duga, ya. Namun saya pikirkan saya coba buat dengan balance, yaitu country living ataupun juga mission to the cities. Oke. Nah, sekarang Anda yang boleh memilih sendiri. Oke, mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pendeta Kuntara. Sebentar ada beberapa pertanyaan di chat dan juga saya akan moderasi